Alhamdulillah, selama kita yang membuat, insya Allah rezeki berbeda. Insya Allah berbeda. Hadir kita kalau turun jalan turunnya kita hadir kita munzil alaihi bizna. Selama kita membuat rezeki itu insya Allah. Di mana-mana kita hidup ini anak seorang malam Rabu siada yang letak pada masjid itu mulai belajar sebuah di salah satu masyarakat umum karena ajaran Asal Maulid sudah harus mencari masjid terdekat dari Semuncul. Daerah insya Allah kurang lebih 200 meter dari Semuncul ke Ulaikaito untuk masjid. Bila salat berjamaah ke imam masjid itu. Bila ditong dari sisi bacaan imamnya, dari gerakan imamnya, alhamdulillah. Cuma jamaah Nabi Mulai Bintang 12 lebih sampai dulu. Padahal masjid itu aja. Saya berjamaah maulid nih. Biasa kan maulid program. Ini 12 bikin. Itu pun tambah lebih sampai dulu. Berarti saya asli kasar, saya sepuluh, saya Cina. Wah, mereka nikah global karena bikin nototen sholat isya di masjid yang sama. Ebitong ini apa? Apa? Tahun yang mencoba dengan berbeda. Padahal Gusti Allah pada dawuh innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Itu lagi seperti ayat itu. Innama ya'muru masajidallah. Anapa? Rahasia. Setiap kalimat sebenarnya Al-Quran kisah mengandung rahasia. Termasuk anapa Gusti Allah minta ada innama yu'ammiru masajidallah. Anak ini pas ada innama ya'muru masajidallah. Padahal dari sisi kalimat mustahil mengambil nikah curang yang boleh karena mengikuti wazan fa'ala amma wa yu'ammiru ta'miran fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Padahal Nabi Ibrahim waktona diancam oleh Raja Namrud dan para pengikutnya. Kasakan ngakui ayat la muharriqanna. Pahamus sebiko. Berikun cuma yo berkata. Tapi la muharriqanna. Aulanan sifanna. Dan seterusnya. Para bapak, para kiai sekalian hormatin. Ternyata rahasia anak pemik nganggur innama ya'muru masajidallah sepantas meramaikan masjid Gusti Allah mereka menamanikan setul orang seperti mereka. Nomor 2 wal yaumil akhir, iman ketina akhir. Mereka percaya ya hidup
hidup kita itu tidak akan selamanya berdiri itunya, tapi pada satu saat kita akan berpindah tempat ke akhirat pagi. Dunia akhirat pagi ini kan kita akan menghadapi bukan hanya mizan, timbangan, akan tetapi akan banyak yang akan kita hadapi di akhir pagi. Mohon kau lebih ajunan kak dintoh selama audit neng etunya banyak membawa berkah. Insya Allah banyak selamat, insya Allah. Tapi sebenarnya kemon kau lebih ajunan kak dintoh neng etunya lebih nyantai. Etenkon kita sibuk untuk menghadapi apa yang akan terjadi kelak di akhirat. Kita akan merasakan sendiri apa akibatnya. Nah, wal yaumil akhir. Terus waqamus shalah. Orang yang memakmur masjid, orang yang meramaikan masjid kadintoh di samping iman ke Allah, iman ke dina akhir, juga wa aqamus shalah. Mau dirinya itu bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tetapi apa mereka bid'ah bi fi'las sholat, bi fa'alas sholat. Tapi tak tahu anak pemikiran kui aqamus shalah. Aqamus shalah ini artinya kita mau melaksanakan sholat dengan sesempurna mungkin. Wa ataz zakah, ini kelebihan kita mau ringan tangan untuk memberikan sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kula agrina mereka kunjung sekedar sharing. Dan boleh kita anak pamit ngangku ya'mur, metak ngangku yu'amdir. Karena biasa mau ngangku yu'amdir kan itu yang akan dipikirkan hanya sebatas fisik masjid itu saja. Masjid ada pemapan, sementara SDN yang boleh kita dengan makan. Insya Allah menang besok sehubungan. Insya Allah. Kalau ini boleh terjadi. Ini pada mati. Mereka mohon yu'amil. Jadi yang hanya menjadi perhatian fisik dari masjid itu saja. Esena tak pikir betul. Nah karena Allah ini kan ngaku ya'mulu, maka yang lebih ditekankan adalah tadi nampak sekiranya masjid mereka betul-betul makmur, betul-betul ramai dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi kegiatan positif apapun dipusatkan di masjid. Ya alhamdulillah mungkin Pak Camat Polda apa yang online jadian setiap setengah bulan sekalian turun ke masjid. Abada aki benikun Jumat berjamaah solat Jumat, anangin beda kegiatan sosial itu luar biasa. Lambat di masa Gusti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segala kegiatan itu diusahakan di masjid. Hatta beliau itu memimpin umat dengan masjid. Ngaji dengan masjid, dari kunjungan sholat berjamaah dengan masjid, segala kegiatan positif dilakukan dengan masjid. Udah tak cendang-cendang. Maka yang kaitannya dengan sepaling banyak elakuan yang kau lebih ajudan dengan masjid itu sholat. Alhamdulillah dari gelap mereka asal nikah luar biasa. Dulu sering
Dia cek kegiatan-kegiatan yang sampai dengan masjid timpon lah aku mereka meromong. Mungkin hatta boleh dimedi di berapa tahun yang lalu Masjid Agung Keraksaan Kasar. Bila yang termasuk bila tadi imam di Kasar, tadi khatib Kasar, mix saya guna akibat itu meromong. Bila orang saya bila kenal di bendahara masjid jadi tepuk orang dalam mengkuburkan regular menjadi yang dijadi mengkuburkan apa jelas dengan masjid kajang takji ada pola bisa gitu lah kita gimana ya masjid Raudhatul Janah Nabi sana tadi mana lagi ini itu waktu ketika kami sebelum cukup lagi tak belum guna lagi jalan guna aja ya mohon bahkan kun nanti lagi saya tak nanti lagi orang saya ahli ya karena banyak makhluk keluarga keahlian keahlian di akhirnya ya dengan ini pak kun lah saya itu karena apa? Karena 80% kegiatan di masjid itu pasti menggunakan pengeras suara. Yang 20% itu hanya yang lain-lain. Ngapain? Terutama Jumat, khutbah, kan pasti ngakui pengeras suara. Asta'am, adzan, iqamah, wiridan, membeda kegiatan ngaji pasti menggunakan pengeras suara. Lepas pengeras suara itu terutama untuk khutbah. Kaisa hukum wajib. Sekali lagi, hukum menggunakan pengeras suara ketika khutbah Jumat kaisa wajib. Berkama boleh ngajak wajib senekat neng edelu usul fikih edel buat ini lil wasail hukmul maqasid lil wasail hukmul maqasid media itu hukumnya tergantung tujuannya untuk apa, maka medianya itu juga menyesuaikan dengan hukum tujuan itu. Contoh, ngajak memiliki guru, khutbah Jumat kan harus minimal didengar oleh 40 orang. Ketika tidak menggunakan pengeras suara, maka 40 orang yang hadir tidak akan semuanya mendengar. Ketika sudah tidak mendengar semuanya yang 40 orang itu, hukum khutbahnya juga dipertanyakan. Kan saya kata, tapi hukum pengeras suara itu wajib karena akan menjadi alat untuk bagaimana sekiranya orang yang hadirkan itu merah khutbah yang disampaikan oleh khatib itu wajib. Ini para kiai segala hormat. Nomor 2, kaum berajunan itu menggunakan pengeras suara bukan hanya ketika khutbah, mengakhiri ke kegiatan-kegiatannya. Pasti. Antara berang. Namun kota berang. Kalau macam menuju Rabu kantor, dia tadi ni. Dia tanya lagi pas di Green Jombor, apa je? Tahu orang. Kami dia dia memikir dia. Jadi kepada bapak para kiai segala hormat. Makanya panjenengan seperti takmir ke itu, katina pas sekiranya berusaha antara lain
pengeras suara itu betul-betul jelas didengar oleh para jemaah. Yang kedua, yang paling menonjol kegiatan di masjid itu adalah sholat. Kalau boleh tanya mungkin karena jenengan itu kan dalam sehari semalam pasti kerja kan, selama waktu. Urusan sunat kita jenengan ngereng pun, karena agonen ngereng, kayak agonen tawaran apa. Boleh mungkin tanya, dalam sehari semalam kau dengan ajunan gak dintoh sholat wajib, sholat fardu berapa rakaat? Nah, separuh rakaat, ini tuh kan. Kalau dari duhur paruh rakaat, tambahin asar paruh rakaat dulu, tambahin maghrib telur 11, tambahin isya 4, kenapa? 15, tambahin 22, berarti betul 11. Gampang menurusan ketika hitung berapa rakaat yang kita pasti kerjakan dalam sehari semalam terkait sholat fardu. Nah, kamu selain Jumat, mau Jumat tidak boleh pun. Mau Jumat anak pun pasti tidak, karena orang yang semestinya zuhur itu 2 rakaat dan 4 rakaat, orang yang 2 rakaat. Berarti yang semula 17 rakaat menjadi 12 rakaat, 15 rakaat. Pon, nek kamu kau lihat ajunan, nek etisa tibi, nek ejopok tibi, mau kau lihat ajunan tarjodonan jauh, tidak boleh, tidak boleh. Menabi kau lihat ajunan tarsorbaja misalkan, zuhur di asar ekosor. Ekor angin pun deki esa ekor angin boleh yang semula 15 rakaat tapi 12 ekor angin tinjung dua keti 15 kau lebih ajunan montar jalan jauh kita boleh berapa orang ekor angin 16 apa 12 ekor angin 6 kali 11 ketika kau lupa ajunan tak jalan jauh masuk sholat. Nah, ini terkait dengan rokaatnya. Maka kau lupa ajunan tak dintoh, mungkin cuma abjad sewajib menolong berapa kali sujud dalam sehari semalam. Kami ngitung. Mele panjenengan sampai pikir berapa? Ketemu 11 kali dulu. Mau berapa? Bayangkan kau belum berajun, alhamdulillah nikah akhir berzan berarti bulas insya Allah tepat waktu meninggalkan. Menabi kau leban ajunan kak dintoh melakukan perbuatan yang sangat terhormat. Sujud ini kan perbuatan yang sangat terhormat. Sombong seterhormatan boleh itu buat sujud. Sombong. Sehingga kau leban ajunan kak dintoh ada wili usahakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu ma yakunul 'abdu ila Allah azza wa jalla idza sajada. Kan? Kau lebat ajunannya juga dalam sehari semalam mungkin cuma yang lagi belajar wajib asujud sebanyak 34 kali. Berarti kau lebat ajunan ngelakuin kelakuan sepaling muljah yang posisi ketika itu kita sangat dekat dengan Allah banyak 34 kali. Mereka belajar pula Allah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada
aqrabu ma yakunul 'abdu illa Allah azza wa jalla idza sajada. Posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah idza sajada, ketika sujud. Itu kalau berahdinan itu paling semak ke Allah potong sujud. Mela dikusakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu nak kau berahdinan sujud kat itu, pakon banyak doa. Tapi mau tak kerja TV. Ibadi imam jadi imam bang. Ikap dia gitu waktu sujud. Dengan assalamualaikum. Maka ada mak muda mak guru. Kalau berajunan ke itu, sekuatu membanyak sujud karena waktu kini membanyak doa ke Allah, karena waktu sujud kini ke posisi kita dengan Allah paling dekat. Itu kalau sholat sendiri, mau jadi imam, cek praktek kaki ini gitu. Kita tak ada ibu beli makmum. Makanya dikusakan dengan Nabi fa'akhiru ad-du'a inda dzalik. Waktu sujud karena posisi kita paling dekat dengan Allah, bebanyak doa, tapi mon menjadi diri jangan jadi imam. Pula ini kenapa? Nyaman ke Muzaffar bila haji apa dikula tahun 95 tahun 95 ke Muzaffar nika salah satu pengasuh ning Kodok Anur Bululawan panjenengan mungkin pendengar Kodok Anur Kodok Raja ning Bululawan. Beliau ke Muzaffar nika pula katanya kepanangan jarak itu besar. Maksudnya kan tahu dengan sulit melulu. Satu ketika apaan bila klarifikasi ya boleh biar nikah jarang itu mungkin kakak lagi dalam rangka apa lagi dalam rangka nyari tempat sesekiranya mon pula ni kesebut umur banyak sinangisan pula. Maksudnya kaget angki soalah idza mata al-'abdul muslim mon orang Islam ni kesebut umur baka alaihi mawdi'an, berdua dengan sebekal nangis. Dan keluarga biasa nangis, tapi paling buntet keluarga ini nangis seminggu atau 4 keluarga. Mari kita kan bertemu. Ngaki kita di umpama lagi dipineh ki muda. Pas berapa mati ada. Insya Allah bini nekasa paling buntet khutbah keluarga. Mari kita kan berdering naparing lama kina abon. Ada pun, senang saya tak ada pun. Anak kita boleh tak? Look, anak bacaan saya coba kita, mon kau lebih ajunan kat dinto sobung omor, berdua yang selalu dan terus menerus akan menangisi kita. Nombor apa? Mau sujudi fil ard. Karena kau lebih ajunan sentiasa sujud meletakkan dari kemudian ketika kalantai ketika itu yang akan menangisi kita. Buru apa ngerti pas kemudian berarti lebihnya saya nangis sendiri. Beri kunjungan keluarga, beri kunjungan anak, beri kunjungan family, akan tetapi yang paling berarti nangisnya tempat sujud kita. Ketika kehilangan kita karena ekonomi yang Gusti Allah selaku si Andi. Nomor 2, mau su'udi amalihi fis sama.
kan dengan om kena amal kelakuan kau lebih ajunan sebudaya langit ni nangis Nabi kau lebih ajunan kadang itu sama Allah nangis tu malah biasa melibatkan neng kok mon apa je kerja melibatkan kok mon pasah biasa kerja amal kau lebih sengkok mon sedekah biasa lebih sengkok dan malah ada nangis. Dan ini saya coba kini adalah insyaAllah tak kelihatan di surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan kisah dari mana saya berikut ke Allah dan mengenai cerita mengenai umat Nabi Musa dari maka di bawah ini kalau saya tinggi ni surat Ad-Dukhan insyaAllah kita akan lihat surat Ad-Dukhan nikah saya pertama sekapin dua kau lebih ajunan menabi edelem asolat ka dintoh pasti tegak pun sekalian tegak itu pun sunnah pasti macam tasbih gimana pun pasti tegak sunnah masa kayak itu karena nih edelem kau lebut dan ajunan waktu naruko mesti macam subhan rabbiyal azim wa bihamdi tegak tak wajib tapi insya Allah kau lebih ajunan tidak akan meninggalkan seperti kecukan nalakan kau lebih ajunan asujuk mesti kau lebih ajunan macam tasbih subhan rabbiyal a'la wa bihamdi kau lebih ajunan jangan meremehkan hanya karena bacaan tasbih itu ringan jangan sampai walaupun bacaan tasbih itu pun sunnati melalah pun masa kaya toh anak populer jangan kusrikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan berdua kali ning elesan ni kemudian caki nama tapi sabila tadi fil mizan ning edan bodoh lah buruk ternyata tak akun gampang dan ringan kita mengucapkannya nampak ini kan tasbih baca tasbih ringan kita ucapkan di lisan tapi buruk laku ning dia ajunan Gusti Allah nalekana oleh dan para kiai sekalian hormati gula One menyampaikan bahwa setiap makhluk ke Gusti Allah kaito mau tasbih mela lagi setung waktu kanjeng Nabi kaito tepat mios ngajak sahabat ampun yang setung tenengan sahabat ini kita orang yang kerja kenengan kini kesediaan buat Rasulullah kaito kuburan akhirnya Rasulullah kaito muncul papan korma bisa betul sesabat kaito isabat neng setung kuburan sesetung isabat neng kuburan yang lain tapi berdekatan posisinya kuburan sahabat senorok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penasaran dia berapa Rasulullah minta biasa akhirnya memberanikan diri tanya ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar pernah Rasulullah maajunan nyabet papan korban arwah dua kuburan innahu ma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir bala innahu kabir campus Rasulullah sambil mengingatkan sahabat kalian dua kuburan yang penghuninya yu'adzabani sama-sama disiksa oleh Allah wa ma yu'adzabani min kabir bala innahu kabir menurut anggapannya bukan jihadi tu seseorang pun ini berentu sahaja bala innahu kabir bahu sebenar tu seseorang pun itu sangat kenapa Rasulullah
Amma ahaduhuma jangan Gusti Rasulullah sesetengah dia fa innahu yamshi bin namimah tukang jadi provokator karena jago mana jadi kelakuan itu di tukang memprovokasi angki memprovokasi kebaikan macam provokasi malah apa kata soki di dituduh sebuah kita komentar ini kan provokator gini provokator lah kelakuannya ini kan jangan dianggap enteng justru itu akan mendatangkan adab yang tidak ringan ketika sudah meninggal dunia wa amma al-akhir kuburan sesuatu maruah fa innahu la yastatiru min bawli la yastatiru nika bene makna bene napagi notopen aurat ketika kencing tidak gula oleh maca syarana hadis kentok artinya bahwa nalika kau lebar ajunan setuju nikah akemi tidak urusan tidak perhatian dengan nampak kemi nikah atam pesan apa enggak soalnya ketika kau lebar ajunan ke adito akemi pas atam pesan mereka nikah apa saya jelaskan dengan kau lebar ajunan tak sah makanya itu buat inna ammata adabil qabri al-bawl benyakan pada umumnya seksa kubur minat baul gara-gara kemih jadi orang tak pada perhatian ke kemih makanya ini kaitannya dengan sholat yang akan kita kerjakan bila mau jadi imam waktu kita perhatian betul bagaimana sekiranya sholat kita dan sholatnya makmum itu paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pada Rasulullah pas isabai korban, berisabai papan korban. Napa jadi Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, papan korban wah. Maca tasbih. Malam yai basah. Selama kita kering, maca tasbih. Napa saya ada bagi Rasulullah ini gak sesuai kelaban napa saya ada bagi Al-Quran wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi segala sesuatu ini gak yusabbihu bihamdi amat tasbih ke Gusti Allah lemon papan korma mon nekator yang sebut korma napa bebot bisa tapi biasa mereka entar ziarah kubur gimana Pak kembang kau udah dua ya bila malam kemes gitu boleh berkelah antar istiwasah dari kantor PC karena boleh kita hall di tetangga tak nyaman musuh tetangga pastinya berwaktu boleh lagi tak mengkana mari kita boleh terbang ia jadi kayak boleh tak ada karena kita saya bagi panjenengan gula kesa apa apa belum berentok tabrani gara-gara jangan setengah nampak rem biasa mentar ke kuburan ni berkempur salah aki di situ akhirnya tokap ini paham dia saja insya Allah dengan luar biasa nih saya terangkan kimia lebih kenapa Bapak para tenaga sektor hormat di Estona tak butuh kempel. Nah, pasal benda ni kuburan biasa kan umum. Benda daun peti kat sana. Benda daun apa pun petik sampai di kuburan. Selama kenikah kita terbaik macam tasbih. Lebih pun macam tasbih kan di benda ni daun kuburan kat sana. Dan itu akan meringankan adabnya penghuni kubur sesampai daun nikah. Mon bagi kubur saya sampai kubur dan ini saya bagi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi dan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma waktu kaisa Rasulullah ngakui makna korma jadi luar biasa
tasbih kan. Lalu Nabi Yunus kan toh kan oning rasana ekstrem cukup. Jeng saking Nabi Yunus ini ketak maca tasbih tak keluar kan sampai kiamat aku. Kebenaran pula. Dalam Al-Quran ada lagi usab falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu kana minal musabbihin. Jeng saking Nabi Yunus aja tak maca tasbih. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yang tenang tetap berdiri dalam takut cukup ila yaumi yub'atsun sampai takut di kiamat. Nah, gara-gara tasbih di Gusti Allah keluar dari tahun cukup saya dulu Nabi Yunus itu luar biasa tasbih. Makanya kalau dengan ajunan ngomong aja dan di situ kita diberikan kesempatan untuk membaca tasbih, cek sampai tak boleh tasbih. Waktu berruku subhanallah azimi wa bihamdi minimal 3 kali. Waktu sujud subhanallah a'la wa bihamdi minimal 3 kali. Lalu kalau berajunan karena nek dalam sehari semalam kayak toh apa jam bernyangka abli kekelap kata bila serokan. Napa telopolo 4 kali sujud, telopolo 4 kali rukuk, berapa? Rukuk benar telopolo 4 berapa? 16. Nah, kenapa? Kata bilas. Kalau berajunan berarti banyak membaca tasbih kamu. Manggula ngitongi dalam zuhur meloloh asar biasa karena Pak Rokangan ada 2 sujud kali 4 sanapa dulu kali telok saya solat Pak Rokangan kan beda telok zuhur asar isya. Nah zuhur meloloh kau lebih ajunan nikah paringin kesempatan mau tasbih banyak 36 kali. Mau baca kalau nek dalam asar sekali juga 36 isya 36. Sementara maghrib karena cuma 3 rakaat kau lebih ajunan kak itu mau tasbih 3 kali, sedangkan yang subuh 17 kali. Wah biasa senang kok bilang yang kita baca tasbih dalam 17 rakaat itu 153 kali tasbih. Bayangkan ini kemana bapak berarti jangan lagi gini sekalipun jangan boleh tasbih ini kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan itu luar biasa. Dalam salat juga kamu lebih ajunan maca tasyahud. Senapa kali tasyahud? Saya jelas tasyahud ni dalam sekalipun tasyahud awal nikah hukum sunnah. Tapi kan sunat apa? Sunat abad nikah sunat ekran kelaban sujud sahwi. Beda bi sunat hayat. Dalam kamu lebih ajunan waktu nasolat zuhur pasti tasyahud 2 kali. Waktu asar sekali juga 2 kali. Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Kuncoman sesekalian ini waktu solat subuh. Berarti kau lebih ajunan dalam sehari semalam mohon cuma nanti lagi solat fardu maca tasyahud banyak sangat kali. Kau lebih ajunan waktu maca tasyahud kayak toh oneng rasana at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Akhirnya udah terus ngetir ngetes panjenengan
Waktu kau ajunan kadintoh majat tasyahud. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan membayangkan bahwa salam kita itu dijawab oleh Rasulullah. Kira-kira berponing abayangaki kau ajunan kadintoh. Waktu namanya Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Padahal kau berajunan dengan orang merah ceria nalika kita dengan ulul salam ke Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Allah memberi roh Kanjeng Nabi, saya Kanjeng Nabi itu ajawab salam kau berajunan. Menabi kau berajunan ke itu aki selamatkan sekanto. Kempangan mon kau berajunan ke itu ulul salam berarti mendoakan orang lain untuk mendapatkan keselamatan. Lemah Nabi kau berajunan dekat uluk salam ke Kanjeng Nabi berarti kau berajunan atua lagi Kanjeng Nabi supaya beri keselamatan. Ini kepastian jawab di Kanjeng Nabi. Berarti Nabi jawab di Kanjeng Nabi dekat atua lagi kau berajunan supaya selamat. Lemon pun Kanjeng Nabi satu hari selamat ke kau berajunan. Kira-kira kau lebih berajunan kan itu yakin pada punten bahwa doa Kanjeng Nabi kan itu pasti terima di Gusti Allah. Pasti terima. Lebih mana? Tor pun bayang akhir dari mungkin. Nalika kau berajunan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemoga keselamatan, rahmat Allah, keberkatan Gusti Allah tetap dilimpahkan ke ajunan Kanjeng Nabi. Di Kanjeng Nabi kan iya pada kemoga beri selamat, beri keberkatan, beri rahmat di Gusti Allah. Pasti dijawabnya. Tuh. Nomor 2, nalika kau berajunan majab tahiyat. Terus lagi kira assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kira-kira selama nikah kau bisa membayangkan pengapunten dan ajunan itu. Waktu nak baca assalamu alayna, semoga keselamatan tetap dilimpahkan ke kaulah wa ala ibadillahis salihin, berdekat ke bulan Allah sesami-sami soleh. Kira-kira kau lebih ajunan selama nikah membayangkan pengapunten. Kenapa sih ada bagi gula nikah oneng macam yang dalam kitab Is'adur Rafiq Syarana Sulam Taufiq. Kau lebih ajunan Nabi tepaan tahiyat assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nikecaan beliau sengarang kitab Is'adur Rafiq itu faqsid كل عبد صالح من عباده تعالى في الأرض والسماء حي وميت فإنه حينئذ يرد عليك السلام. Waktu berajunan assalamu alaikum, kemuka keselamatan tetap dilimpahkan ke kaulah. Wa ala ibadillahi salihin, lesopada kau berajunan eriataki untuk kebulan Gusti Allah sesami-sami soleh, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, hayyin wa mayyitin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Lemut kebulan Gusti Allah Subhanahu wa taala saitu akid sarangan kau berajunan, beliau itu tidak akan tinggal diam. Pasti beliau itu akan yaruddu alaikas salam, membalas salam yang kita ucapkan untuk mereka. Kasan Sepo, Kesayimun Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, berwali-wali Songo Selain, Syabdul Qadir Jilani, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Syekh Abdul Hasan Al-Syadili, Syekh Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ghazali, orang-orang sesoleh selain, bukan hanya orang-orang soleh yang ada di bumi ini, tetapi juga yang ada di langit, malaikat Gusti Allah Kaisar.
Sebetulnya mas ajawab sama kau lebih ajunan. Ini kebenaran pun adalah yang gila-gila. Kau lebih ajunan. Idza qulta assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin faqsid ni'atin kullu abdin salihin. Setiap hamba Allah yang saleh, baik yang fil ardi yang ada di bumi wasama maupun yang ada di langit, hayyin wa mayyitin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, seterusnya akan menjawab salam kita. Lemon pun jawab salam kebunyian Allah sesami soleh. Fala yabqa malakun muqarrabun wala ruhun mutahharun yabruhu salamuka illa radda alaika salam. Tapi pasti akan menjawab salam kita. Itu baik malaikat maupun para wali-walinya Allah, seterusnya akan menjawab salam kita. Lemon pun salam kita dijawab oleh beliau kebule Gusti Allah sesami-sami soleh kaitu wa huwa du'aun mustajabun laka. Kenikah doa semustajab. Keniki bukan doa dengan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang tadi apa? Kemudian Gusti Allah sesoleh, setinggi bumi, setinggi langit, sepol subuh omor, maupun seki odi, seterusnya akan menjawab salam kita. Nah, ini kan para bapak, itu kita diberikan kesempatan oleh Allah dalam sehari semalam benjaan berbeda sangat kali. Ning tahiyat awal, ning tahiyat sani. Begitu juga ketika kau ajunan assalamualaikum warahmatullah. Salaman nikah panjenengan, assalamualaikum kan. Ulun salam panjenengan. Ulun salam ke saya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ulun salam ke saya panjenengan. Salaman ini kan aku praktek kan. Nah, kita tahu nih. Ijang gila biasa. Kau lebih ajunan kak dinto estona idza sallamta alayka idza sallamta ala ahadin wa qulta assalamu alaikum faqsid kulla abdin salih. Niatin setiap kemuliaan Gusti Allah sesoleh assalamualaikum berarti udah salam kan kemuliaan Gusti Allah soleh. Assalamualaikum kakak ke kiri uluk salam dan kemudian Gusti Allah soleh. Baik kenika malaikat maupun manusia. Karena kulla abdin salihin kaitu fil munsabil ardi manusia. Manusia sama berarti malaikat. Jadi maka takun saya ingin salam berdina Gusti Allah juga malaikat Gusti Allah. Para bapak, para kereta saya hormati. Nalikana kau berajunan kadin kau nampak pada berurusan bersambung berhubungan dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan orang-orang soleh yang telah dilimpahkan Allah kepada mereka. Itu kita akan kebahagiaan ketampiasan insya Allah kepotongan berbuat antara kontrol udah pengarang setelah berwujud terus jadi kan udah kontrol yang jadi tentang kemudian tekan ini sebabnya saya diberikan kemerdekaan itu dia tampilnya kesembuhan segala amin ya rabbal alamin sekaligus yang utamanya mereka para ajunan saja kaum mereka tuan rumah mereka bakarnya mereka yang berbakat mereka kebarzan mereka aksaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.